Qin Shuang, ketua direktur perusahaan Yunding dan orang terkaya di Asia, kembali ke negaranya hari ini dan mengumumkan pencarian putrinya yang telah terpisah selama bertahun-tahun. Orang yang memberikan informasi akan diberi hadiah sebesar 10 juta. Mengapa Mama tidak datang padaku? Ini berapa? 80. Bisa kurang 70 gimana? 60. Jika putriku masih ada, seharusnya sebesar dia. Coba lihat desain pribadi yang unik. Bibi apa menyukai ini? Sangat cocok untukmu. Bagus. Pinggirkan kiosmu. Siapa yang mengizinkanmu? Disetujui negara? Apa yang salah? Saya sudah bilang karya yang dirancang di perusahaan tidak boleh dijual. Ini karya saya sendiri, mengapa tidak boleh dijual? Ini penindasan. Jangan melanggar aturan saya. Kamu hanya mengandalkan ayahmu. Benar, ayah saya direktur desain Yunding. Di mana orang tuamu? Wanita tanpa kekuasaan. Di mana orang tuamu? Wanita tanpa kekuasaan. Wen Mian, jika ingin melanjutkan bekerja sebagai desainer di Yunding, saya sarankan patuh pada saya. Mengapa seorang direktur sangat arogan? Wanita tua, apa yang kamu katakan? Duan Tian, jangan keterlaluan hati-hati. Saya laporkannya ketua. Silahkan. Ada orang-orang saya di perusahaan tidak guna menuntutku. Tante, cepat pergi. Dia bisa memukulmu. Duan Qiankun, saya memberimu 30 detik datang ke sini. Jangan takut, jangan khawatir setelah hari ini. Kamu tidak akan pernah melihat dia lagi. Dasar wanita tua sialan, jangan kira aku tidak berani memukulmu. Berhenti. Pak, kenapa kamu datang? Bajingan. Apa kamu tahu siapa dia? Pak, kenapa kamu memukulku? Siapa dia? Dia CEO Yunding, orang terkaya di Asia, Qin Shuang. Dia ternyata CEO Qin. Putramu sangat arogan. Saya tidak tahu nama belakang Yunding bermarga Duan atau masih bermarga Qin. Saya salah, Direktur Qin. Saya segera mengundurkan diri. Hanya mohon satu syarat, lepaskan kami. Lepaskan kami. Jangan pernah muncul lagi di Jiangcheng. Baik. Terima kasih, Direktur Qin jalan-jalan. Mulai besok, kamu direktur desain Yunding. Ah, saya? Terima kasih Direktur Qin. Aku tidak akan mengecewakanmu. Kerja bagus. Gelang yang sangat familiar. Kenapa kamu terus melihat ini? Apa pernah melihat? Cepat katakan, di mana melihatnya? Saya merasa sangat akrab, seharusnya pernah melihat. Tapi aku tidak mengingatnya. Tidak masalah. Saya kehilangan kesabaran. Sejujurnya, gelang ini, putriku yang hilang juga memilikinya. Maaf, aku akan memberitahu saat aku ingat. Ma, saya juga ingin gabung dengan Yunding Group. Oke, tunggu kakakmu kembali. Saya akan memikirkan caranya biar dia membawamu masuk. Di mana kamu pernah melihat gelang itu? Sudah kembali. Saya dengar kamu dipromosikan jadi Direktur Yunding. Waktunya membawa adikmu masuk Yunding. Saya tidak bisa memutuskan, ini Departemen Desain Yunding yang akan mewawancarai. Hal kecil seperti ini tidak bisa. Saya lihat di hatimu masih memikirkan ibu kandungmu. Tidak menganggap kami sebagai keluarga, bukan? Serigala bermata putih.
Ibumu yang tidak berperasaan melarikan diri setelah melahirkan. Saya telah membesarkanmu selama 20 tahun. Tanpa aku, kamu pasti sudah mati. Sayapnya keras sekarang berani melawanku. Selain perusahaan, saya bisa menyetujui segalanya. Tidak bawa adikmu ke Yunding. Saya akan pergi ke perusahaan menimbulkan masalah. Aku lihat, apa masih bisa bekerja di sana. Kamu, Jangan berpura-pura mati untukku besok kencan buta dengan Bos Zu. Tidak pergi, aku kupas kulitmu. Apa kamu mendengarnya? Ma, di mana kamu? Di mana Wen Mian? Suruh dia keluar. Wen Mian, Saya ketua dia. Siapa kamu? saya ibunya. Halo, Direktur Qin. Wen Mian pergi mempersiapkan upacara pembukaan, bisa katakan padaku. Sebagai ibunya, saya tidak ingin melihat Wen Mian lakukan kesalahan yang sama berulang kali. Sejujurnya semua karya Wen Mian meniru desain adiknya, Wen King. Kemari. Datang, silakan duduk. Direktur Qin. Wen Qing bersekolah di luar negeri. Wen Mian bahkan tidak pernah kuliah. Apa yang dia bisa desain? Anak ini untuk memasuki Yunding. Meniru milik adiknya. Orang yang seharusnya menjadi direktur, itu adiknya. Sebagai ibu, mengapa mengatakan tentang putrimu sendiri? Saya ibunya bisa katakan yang sebenarnya. Mengapa gelang ini dengan Wen Mian? Sama persis. Kamu juga pernah melihat ini. Terlihat saya punya satu di rumah. Katakan cepat, di mana satu gelang ini? Cantik. Besok kencan buta dengan Bos Ju. Tidak pergi. Aku kupas kulitmu. Kamu Wen Mian, bukan? Terlihat cantik, bokongnya cukup besar. Nanti kamu denganku akan bahagia. Saya berencana satu anak setiap 2 tahun, melahirkan 11 anak bentuk tim sepak bola. Aku tidak akan masuk rumahmu. Ibumu telah mengambil semua mahar, beraninya kamu berbicara begitu, bermimpilah. Cari saja ke orang yang menerima mahar. Berhenti akting, keluarga saya sangat kaya, kamu tidak akan menemukan orang yang lebih kaya. Lepaskan aku. Ups, beraninya mendorong saya, berhenti kamu jalang. Maaf Tuan, Berhenti kamu. bantu aku. Pacarku datang menjemputku, jangan main-main. Bagaimana Zhu Hongying mencarikanmu seorang pacar pekerja migran? Apa yang salah? Saya suka pekerja migran. Seorang datang, Bos. Dia menyakitimu, cepat pergi. urus orang ini untuk kutangkap dia. Pergilah. Keluar. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang di wilayah saya? Dia CEO Hilgu Xian. Bos, berapa totalnya saya bayar? Tidak perlu, tidak perlu, tidak perlu bayar. Jalan-jalan.
Maaf Tuan. Jika badan kamu tidak baik-baik bisa menelepon saya nomor saya. Saya segera datang. Wen Mian, Kenapa kamu di sini? saya dengar CEO Grup Hill hari ini akan hadir. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Kamu harus membawaku. Apa kamu suka dia? Tolong. Dia bernilai lebih dari 100 miliar. Orang kuat pewaris Hill Foundation. Raja Berlian tertinggi Lawu, siapa yang tidak menyukainya? Tuanku, baru-baru ini terjadi banjir di kota H. Berapa banyak uang disumbangkan? 1 miliar Guming. Merek ternama di negara M ingin tanda tangan kontrak senilai 10 miliar dengan kami. Apa setuju? Produk mereka melanggar aturan, suruh mereka pergi. Satu hal lagi. Orang yang Anda tanya, dia ada di upacara pembukaan kompetisi Bintang Merah. Tuanku, mau kemana? Cari dia. Tidak menyangka dia tampan menggunakan jas. Kamu lupa memberi nomor telepon. Maaf saya berikan sekarang. Dia adalah pekerja migran yang menyelamatkanmu. Wen Mian, apa kepalamu tidak bermasalah? Orang miskin seperti dia, kamu memberi nomor telepon. Tidak boleh mengatakan hal itu, dia dermawan saya. Kamu pura-pura menjadi apa? Kamu tidak berpura-pura. Sepertinya mengejar pria yang sangat kaya, bukan? Tentu saja. Setelah malam ini, tuanku dari Grup Hill akan jatuh di bawah rok delima saya. Percaya saya, dia tidak buta. Hal ini. Halo tuanku. Menyingkir. Pasti sepupuku yang datang itu. Saya masuk dulu. Saat pembukaan akan beri kamu kejutan. Tuan Gu, setelah bekerja sama dengan Yunding, kamu pasti bisa menyingkirkan Gushi dan menjadi orang yang paling berkuasa. Dia pasti, tuanku. Halo tuanku, namaku Wen King. Wen King. Iya. Nama yang bagus. Barang apa kamu berani menghalangi jalan kita? Tuanku. Beraninya merayu laki-laki saya? Nona, tolong jangan membuat masalah di sini. Ternyata teman kelas lama Wen Mian. Ternyata dia adalah orang yang tidak memiliki ibu. Kamu dan adikmu murah. Hari ini aku menjadi ibumu. Beri kalian berdua pelajaran. Siapa yang berani menindas putriku? Siapa yang berani menindas putriku? Anak perempuan, Mama akhirnya menemukanmu. Direktur Qin, dia putrimu? Ini apa yang terjadi? Siapa kamu? Bagaimana bisa melahirkan putri rubah betina? Berani menyentuh putri Qin Shuang tamparan ini pelajaran bagimu. Ah, orang terkaya di Asia, Qin Shuang. Benar. Segera dengan putriku. Dan staf meminta maaf. Masih belum minta maaf. Maaf aku buta, aku salah. Maaf, aku tidak tahu dia putrimu. Saya akan memberi dia pelajaran kerja sama kami. Kerjasama antara Yunding dan Hill akan terus berlanjut tapi tidak denganmu. Satpam, keluarkan mereka dari sini.
Saya bisa jalan sendiri. Tuan Gu, tunggu saya. Ini apa yang terjadi? Zhu Hongying menceritakan semuanya. Kamu putriku yang lama hilang. Kamu lihat, waktu kecil gelang ini di kamu, saya sendiri yang membuat. Saya tidak ingat. Aku harus kembali dan bertanya pada ibuku. Jangan khawatir dulu, laporan pengujian DNA segera ada. Di mana ibuku? Direktur Qin. Hasilnya sudah keluar. Kamu benar putriku. Pulang kemasi barangmu dan ikut aku. Bertahun-tahun kamu menderita, saya akan memberikan kompensasi yang baik kepadamu. Hill salah satu dari 3 kelompok keuangan teratas di dunia tentang kekuatan sedikit lebih kuat dari Yunding. Kamu tidak perlu iri padanya. Mungkin kamu akan menikah dengan Gu Xian hidup lebih baik daripadanya. Saya hanya bingung, mengapa ibuku tidak menginginkanku lagi? Apakah saya tidak cukup baik? Kamu juga tidak dilahirkan oleh Zhu Hongying. Dia ibu tiriku. Maaf, aku jalan dulu. Aku mengantarmu. Tidak perlu, terima kasih. Tuan, saya menemukan tentang mereka tidak benar tentang kelahiran. Terus investigasi. Akhirnya sampai rumah. Xiaoqing. Fakta sebenarnya Wen Mian putri Direktur Qin. Lalu kenapa kamu bilang itu aku? Bocah konyol, dia orang terkaya. Hanya ada satu kesempatan. Dan berkat pamanmu, wakil dekan, hanya dengan begitu kita dapat mengubah keadaan nanti kamu harus baik dengannya. Bagaimana jika ketahuan? Demi identitas tidak terungkap. Harus menyingkirkan Wen Mian dari Yunding dan juga Direktur Qin memiliki foto Wen Mian umur 2 tahun. Jangan biarkan Wen Mian melihat foto itu. Jika tidak kita selesai, ingat. Izinkanku memperkenalkan kepada kalian, ini putriku, Wen Qing akan bekerja di Departemen Desain. Halo semuanya, nama saya Wen Qing. Tolong beri lebih banyak nasihat. Halo Nona, kamu dan Nyonya Qin sangat mirip. Wen Qing. Kata ibu Wen Mian karya yang dijiplak oleh Wen Mian. Menjiplak? Menjiplak? Saya tidak menjiplak. Ibumu yang mengatakan saya sudah bilang seorang lulusan SMA bagaimana mungkin bisa mendesain, ternyata itu menjiplak. Itu dia sengaja datang ke perusahaan untuk balas dendam padaku. Tidak membawa Wen Qing ke Departemen Desain. Bagaimana kamu begitu? Dengan aku dan Mama, bagaimanapun kami keluargamu juga. Keluarga? Kapan kamu perlakukan saya seperti keluarga? Saya tidak percaya Wen Mian seorang penjiplak Xiaoqing antara kalian. Apa ada kesalahpahaman? Direktur Qin sangat percaya pada Wen Mian. Demi identitas tidak terungkap. Kamu harus mengusir Wen Mian dari Yunding. Tidak ada kesalahpahaman. Memang benar, Wen Mian menjiplak karya saya. Kamu berbohong, jelas sekali kamu yang menjiplak.
Nona Wen lulusan sekolah bergengsi. Bagaimana bisa dibandingkan lulusan sekolah menengah wanita tertua terlalu baik hati. Lama mengalah demimu bahkan tidak mempermasalahkan. Sesuai dengan ketentuan perusahaan plagiat harus dipecat. Saya sukarela mengundurkan diri. Maaf, Direktur Qin mengkhianati kepercayaanmu. Bertahun-tahun sudah menemaniku. Wen Mian, Duan Tiande, apa yang kamu lakukan? tidak sangka ada hari ini. Masih ingin menjadi seorang desainer. Kamu membuatku kehilangan segalanya, ini baru permulaan. Berhenti. Menyingkir. Kamu tidak apa kan? Nama saya Simon, karyawan dari Hill. Xian menyembunyikan identitasnya. Kamu datang. Saya mewakili Hill undang Wen Mian mengikuti acara kompetisi desain bintang merah. Dia telah dipecat. Ingin membuktikan siapa yang menjiplak. Ini sebenarnya sangat sederhana. Membiarkan Wen Mian dan Wen Qing berpartisipasi dalam kompetisi desain bersama. Siapa yang berbohong akan terbongkar. Metode ini layak dilakukan. Apa kalian punya pendapat? Kompetisi bintang merah saya sudah mendaftar. Xiao Qing? Saya juga bisa mendaftar. Bagus, sore, saya akan mengumumkan. Memberitahu semua orang aturan kompetisi terperinci. Laki sialan, jika tidak membunuhmu, magraku bukan Wen. Tidak sangka yang mempercayaiku kamu yang baru bertemu beberapa kali paling menyakitiku, yaitu keluargaku. Aku membantu berkali-kali, bisakah kamu membantuku? Bantu apa? Menikahlah denganku. Apa? Juga disebut nikah kontrak. Kamu pasti tahu. Saya berhutang jika tidak menemukan istri. Tapi kakekku cemas. Dia mengatakan jika tidak menemukan istri, tidak boleh kembali. Meskipun aku bersimpati padamu. Tapi itu tidak pantas, aku tidak bisa membantumu. Tidak ada yang lebih pantas. Bagaimana? Duduk. Kamu tidak mau menyingkirkan kendali Zhu Hongying. Menikah denganku, saya akan membantumu hentikan kendali Zhu Hongying. Masalah seperti di perusahaan tadi tidak akan terjadi lagi. Benar. Selama Zhu Hongying ada, saya tidak pernah bisa bekerja dengan tenang. Tapi, apa dia layak dipercaya? Ketentuan perjanjian, kamu tentukan. Saya setuju. Tapi aku punya permintaan. Apa? Saya bisa jadi istrimu. Tapi jika membuat akta nikah, saya ingin menunggu sampai pertandingan Red Star selesai. Apa bisa? Tentu saja bisa. Sekarang kami jadi suami istri, bukankah seharusnya tinggal bersama? Itu. Aturan kompetisi segera mulai, aku pergi mendengarkan. Hei, tunggu sebentar. Ini kartu unlimited saya. Kamu bisa gunakan sesuai keinginan. Apa itu kartu unlimited? Satu kata kartu saya ada berapa banyak, kamu bisa gunakan semua. Lupakan, tidak mudah bagimu menghasilkan uang, saya dapat menghidupi diri saya. Ambillah. Biarkanmu menggunakan, saya tidak harap wanita saya menderita kesulitan hidup. Oke, aku mengambilnya.
Kamu cukup cepat menguasai peran. Direktur Qin, Nona Wen King ada masalah. Saya menyelidiki karya desain Nona Wen King sebelumnya menemukan dengan Wen Mian style hampir sama setelah diselidiki mendalam. Dan perbandingan karya itu dilakukan oleh satu orang. Siapa? Belum yakin siapa orangnya. Mungkin Nona Wen King juga mungkin Wen Mian. Masalah ini. Untuk sementara, jangan beritahu siapapun. Oh ya, kamu pergi periksa masa kecil Wen Mian dan Wen King saya, ingin semuanya sampai detail terkecil. Baik. Ma, bolehkah aku masuk? Kamu keluar dulu. Ma, ada apa mencariku? Xiao King ibu hanya ingin bertanya. Wen Mian dia juga bukan anak kandung Zhu Hongying? Zhu Hongying apa memperlakukan kalian berbeda? Kenapa tiba-tiba menanyakan hal ini? Apa dia menemukan sesuatu? Bagaimana aku harus menjawabnya? Ma Wen Mian selalu di depan Bibi Zhu menyebutkan soal ibu kandungnya. Saat kecil mereka selalu bertengkar karena hal ini. Bagaimana dia denganmu? Tidak apa di aku. Mungkin saya lebih patuh. Foto. Jika Wen Mian melihat ini, itu saja. Mama, mengapa foto saya diletakkan di atas meja? Orang melihat tidak baik. Bagaimana kalau aku membawanya? Saya telah pamer letakan bertahun-tahun. Sebelum menemukanmu, saya hidup dengan foto ini. Bukankah saya sudah kembali? Kamu bisa mengubah foto yang sekarang. Atau kita ambil foto. Oke, nanti mari kita berfoto bersama. Oh, bagus. Direktur Qin, kamu mencariku. Kamu masuk dulu. Tidak bagus, foto belum diambil. Ma. Kenapa? Ma, bukankah kamu bilang ingin umumkan aturan lomba? Bagaimana di depan semua orang umumkan bersama lebih adil? Masuk akal. Kalau begitu, ayo pergi. Di depan seluruh departemen untuk umumkan hal ini. Ayo jalan. Sepertinya dia tidak suka aku dekat dengan Direktur Qin. Sekarang, saya umumkan aturan kompetisi Bintang Merah. Agar semua tahu karya desain negara kami dalam beberapa tahun terakhir, ditertekan sampai sulit bernapas oleh tekanan dari negara asing. Untuk mengatasi krisis ini, ada perusahaan Yunding dan Hill memimpin penyelenggaraan kompetisi Bintang Merah, jika ada yang ingin berpartisipasi hasil karya sendiri. Kami akan mengundang guru desain papan atas untuk menilai ini adalah kesempatan kalian. Apa semua orang bisa berpartisipasi? Satu perusahaan hanya memilih satu wakil. Kali ini saya memilih Wen Mian. Bersaing dengan Wen King. Jika ingin berpartisipasi, pilih satu orang menjadi asisten. Akan dibagi menjadi 2 tim. Tetapi hanya tim pemenang untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Oke, sekarang bisa memilih kelompok sendiri, aku pergi dulu. Siapa antara kalian ingin satu grup denganku? Jangan menghalangi. Kamu karyawan perusahaan Hill, mengapa datang ke Yunding terus? Siapa yang mengizinkan bergabung departemen desain? Simon mewakili perusahaan Hill datang membahas kerjasama. Jika tidak suka bisa mencari Direktur Qin, tidak perlu bersikap kekanak-kanakan. Dia melindungi. Orang yang tidak tahu berapa banyak utangnya orang miskin masih memperlakukan sebagai harta. Sangat menarik.
Berapa banyak hutang kita? Apa hubungannya denganmu? Jaga dirimu. Jika tidak ingin orang lain tahu, maka jangan lakukan sendiri. Wen King, jangan berpikir rahasiamu. Tidak ada yang tahu. Apa dia benar-benar tahu? Kamu tidak tahu itu normal. Sejak kecil saya dan CEO perusahaanmu memesan boneka cium. Orang yang mengetahuinya tidak banyak. Apa yang terjadi? Bukankah aku memberitahu Direktur Qin batalkan pertunangannya? Mengapa dia memberitahu Wen King? Apa kamu takut? Hati-hati dia memecatmu. Memecatku? Silahkan coba. Kalian bisa meremehkan saya, tapi kamu tidak boleh mengancam pacarku. Pertama kali saya dilindungi, perasaan ini tidak buruk. Lalu kenapa jika kita mengancam, kamu dan pacarmu yang malang? Apa yang bisa kalian lakukan? Kakak perempuan, aku harap kamu mengetahuinya di dunia ini. Bukan hanya tentang kata-kata dan kerja keras bisa berhasil. Sama seperti kompetisi ini. Kamu, pernahkah melihat kain satin kelas atas? Pernahkah menemukan berlian merah muda terbaik? Apa kamu tahu perbedaan antara paket tekstur langka? Desain bukan hanya tentang menggambar. Tidak peduli betapa indahnya karya desain, juga tidak akan menarik perhatian kelas atas. Saya hanya tahu seseorang tanpa kekuatan. Pada akhirnya warna aslinya terungkap. Benarkah? Siapa yang mau sekelompok bersamaku berdiri di belakangku? Apa kamu melihatnya? Untuk apa bersaing? Apa yang kamu bandingkan denganku? Ambil kekuatanku, bahkan jika aku sendirian tetap memenangkan kompetisi ini. Tadi kamu percaya diri sangat menawan. Kalah pertempuran, bukan dalam rakyat. Sebenarnya aku panik, maaf, karena kamu menjadi sasaran. Mungkin menyebabkanmu kehilangan pekerjaan. Jangan khawatir, di perusahaan Hill tidak ada yang menggangguku. Saya tahu tinggimu 1,8 meter. Tidak ada yang mengganggumu. Tapi Wen King tunangan CEO Hill. Dia bukan dan CEO Hill jelas tidak menyukainya. Kamu bukan CEO Hill, bagaimana mengetahuinya berhenti menghiburku dan CEO Hill sangat pelit dan terlihat vulgar. Tidak sebagus itu. Apa pernah bertemu CEO Hill? Sudah pernah bertemu. Terakhir kali kamu datang, tuanku, ada di sini. Sangat kasar. Dia bahkan bertengkar dengan kami. Yang kamu bicarakan manajer Hill Gu Xiaoji, dia sepupu CEO. Jadi aku salah orang, pantas saja. Direktur Qin mengatakan akan terus bekerja sama dengan Hill, tapi tidak dengan dia. Kamu pernah bertemu CEO Hill? Katakan dia bagaimana? Apa dia benar-benar setampan itu? Jadi kamu tertarik padaku? Kamu CEO perusahaan Hill. Benar apa aneh? Tentu saja aneh, bagaimana bisa CEO berutang bank? Jangan bohong padaku. Oke, saya tidak mengganggu pekerjaanmu, pergi dulu. Sekarang kamu tidak percaya. Nanti jangan bilang aku bohong padamu. Proyek itu kami akan diskusi lagi. Oke. Apa yang kamu lakukan di sini? Jangan kasar, dia dari Hill membahas kerjasama. Karena dia tidak nyaman. Direktur Qin, sampai jumpa lain waktu. Ma bawa aku menemuimu, Gu Xian, mungkin dia akan menyukaiku. Apa pendapatmu tentang pacar Wen Mian? Dia, wajahnya bisa dilihat, tidak ada kemampuan saya tidak suka. CEO Gu yang kamu ingin bertemu tepat di depanmu tadi, lebih baik segera mungkin mengakhirinya. Pertama, pertunangan kalian dibatalkan. Kedua, menurutku kamu dan dia tidak mungkin. Dia sudah punya pacar. Dengan siapa? Kenapa begitu tiba-tiba? Hal ini. Saat ini jangan khawatir, hal ini kamu persiapkan kompetisi dulu, oke? Ma, aku tahu kamu tidak menyukaiku. Juga tidak izinkanku mengurus perusahaan dan ingin aku bersaing dengan Wen Mian. Bahkan Gu Xian tidak menginginkan lagi. Xiao King, ini untuk kebaikanmu. Jika kamu menang kompetisi, saya akan menyerahkan perusahaan. Benarkah? Tentu saja. Oke, saya pasti memenangkan kompetisi membuktikanmu. Aku pergi dulu.
kirimkan orang untuk menyelidiki pergerakan mereka. Sesuatu yang mencurigakan, segera informasi aku. Ma Direktur Qin baik dengan Wen Mian kali ini harus membantu menghadapinya, jika tidak, saya sulit tidur dan makan. Jangan khawatir, aku merawat dia selama bertahun-tahun. Satu kata saja, bisa menghancurkan sampai mati. Tetapi kamu tidak bisa di perusahaan, mempengaruhi saya. Jangan pergi ke perusahaan membuat masalah. Lalu caranya bagaimana? Terkini, aku dan Wen Mian akan ada pertandingan yang penting. Saat itu kamu datang. Dan buat masalah. Oke, serahkan padaku. Dijamin dia akan malu. Oh ya, Direktur Qin terhadapmu bagaimana? Cukup baik. Dia masih protektif terhadap Wen Mian. Saya hanya khawatir. Jangan khawatir. Hanya jangan Wen Mian melihat foto itu pergi ayo makan. Jalan. Direktur Qin, saya punya sesuatu untuk dilaporkan. Maaf menunggu lama. Saya baru saja tiba. Terima kasih. Apa posisi kamu di perusahaan Hill? Apa kamu bertanggung jawab atas Yunding? Bagian manajemen. Hanya sementara kamu menghubungi Departemen Perencanaan nanti. Saya bisa langsung ke Departemen Perencanaan untuk wawancara? Tentu saja bisa besok kamu ke Hill bisa langsung ketemu manajer Lin dari Departemen Perencanaan. Apa kamu benar-benar percaya padaku? Tidak meragukan saya menjiplak. Bagaimanapun aku tidak pernah kuliah. Kemampuan tidak ada hubungan dengan akademik. Wen Mian, beraninya kamu memukul Bos Zhu, ikut denganku dan minta maaf padanya. Saya sudah punya pacar. Kamu tidak bisa menjodohkan saya. Saya Simon juga tunangan Wen Mian milikku sekarang. Saya tidak akan membiarkan siapapun menindasnya termasuk kamu. Inikah rasanya dilindungi? Bagus sekali. Beraninya kamu mengancamku. Hak apa kamu? Kembalikan semua uang yang saya habiskan selama 20 tahun untuk dia 500 juta. Kalau tidak, kita belum selesai. 500 juta? Sebelumnya perjanjian hanya 20 juta. 500 juta saya bayar. Direktur Qin, saya bisa selesaikan sendiri. Bagaimana bisa menyusahkanmu? Direktur Qin, kenapa kamu datang? Zhu Hongying, saya berterima kasih telah menjaga Xiao Qing. Tapi aku sudah memberimu 1 miliar sebagai kompensasi. Kenapa kamu masih mencari Wen Mian untuk beri kompensasi? Saya mengapa Direktur Qin begitu baik pada dia? Dia tidak tahu sesuatu, bukan? Saya hanya takut tertipu oleh anak malang ini. Bersama dia masa depan apa yang dimiliki Mian. Masa depan? Kapan kamu peduli masa depanku? Saya jelas bisa masuk ke Luofei College, tapi kamu... Tapi Direktur Qin tidak akan percaya Wen Qing menjiplak karya saya baru diterima di Luofei College sudah berlalu. Lupakan. Jangan khawatir. Mulai sekarang ada aku. Akademi Luofei. Bukankah Xiao Qing bersekolah di sana? Kamu juga lulus ujian. Wen Mian sebelum ujian salah makan dan diare, maka tidak ikut ujian. Direktur Qin tidak percaya, periksa sendiri. Mengapa sebelum ujian saya bisa diare? Kebenarannya kamu mengetahuinya di dalam hati kamu. Kau sendiri tidak berani mengikuti ujian. Cukup. Mari tidak membicarakan hal ini lagi. Kakak Zhu, Wen Qing dan Wen Mian sedang mengikuti kompetisi yang sangat penting. Saya harap kamu tidak mengganggunya. Jangan dia terpengaruh. Bukankah karena dia menikah pernikahan kilat dan membuatku kesal? Kenapa kamu tidak bilang kamu memaksa Mian bersama pria tua yang tidak sopan dan juga menerima mahar pertunangan dari dia? Bos Zhou, dia seorang pengusaha. Apa bisa dibanding denganmu? Pernikahanku aku putuskan sendiri. Saya tidak akan memberi 500 juta. 20 juta sesuai perjanjian. Aku akan mentransfer kamu. Jika kamu ke perusahaan menimbulkan masalah, aku akan minta satpam mengusirnya. Kamu pikir sendiri. Jangan begitu kasar. Nanti akan menyesal. Jangan menangis.
Halo Xiao King. Kamu kembali uji Direktur Qin. Saya ragu, dia sepertinya mengetahui sesuatu. Direktur Qin, kami pergi dulu. Direktur Qin, tadi saya merasa Wen King dan Ibu Tiri terlihat misterius. Ikuti mereka, aku mendengar sedang mencari kencan buta. Dan Nona Wenqing menyuruh Zhu Hongying tidak mencari masalah di perusahaan, lalu Zhu Hongying. Xiao Tong, saya merasa aneh. Selalu merasa ada sesuatu yang salah. Apakah karena plagiat? Tidak peduli siapa yang berbohong. Hasilnya bukanlah apa yang ingin Anda lihat. Benar, tapi juga tidak. Pergi periksa ibu kandung Wen Mian dan juga lihat catatan kelahiran Wen Mian meski orang sudah tiada. Akan selalu ada jejak yang tersisa. Mungkinkah Direktur Qin curiga Wen Mian lah anaknya? Saya segera pergi. Maaf. Denganku tadi kamu juga ada masalah. Atau perjanjian diakhiri saja? Tidak, saya tidak setuju. Hanya 500 juta aku akan membayarnya. Lupakan, aku tidak ingin menyeretmu. Kita. Jangan lanjut lagi. Sebenarnya namaku bukan Simon. Apa? Mulai. Apa kamu menyukainya? Hadiahku untukmu. Sebenarnya siapa kamu? Wow, kembang apinya sangat indah. Benar, saya dengar hari ini CEO Hill ingin mengaku pada pacarnya. Saya adalah CEO Hill. Gu Xian. Kalian, Mengapa kamu datang? Apa yang kamu dengar? kamu bilang nama kamu Gu Xian. Tidak ada hubungannya denganmu. Ini mustahil jika dia Gu Xian. Mama sudah memberitahuku, dia pasti palsu. Beraninya kamu mengaku CEO Hill. Kakakku yang baik. Aku kasihan padamu, pacarmu jelek dan bodoh. Bagaimana kamu menghabiskan sisa hidupmu? Mulutmu mengapa asam dan bau? Lebih berasap dibanding batu di jamban. Kamu. Tunggu saja kalian. Menyingkir. Apa kamu benaran Gu Xian? Kalau tidak, apa perlu saya tunjukkan identitasku kepadamu? Tidak perlu, saya percaya. Yang tadi kembang api itu, apa hubungannya dengan pertunjukan lampu? Waktu agak ketat, agak terburu-buru, tapi jangan khawatir. Menurutku kita tidak sepadan. Apa kamu lupa, kita hanya menikah kontrak. 1 tahun kemudian perjanjian diakhiri. Kamu melakukan berlebihan. Bukankah itu tidak pantas? Wen Mian kontrak bisa diperpanjang. Bisa 1 tahun, bisa juga 100 tahun. Aku beneran menyukaimu. Kita bisa berhubungan tanpa kontrak. Saya akan pulang dan memikirkannya. Di dalam kontrak kita tinggal bersama. Tinggal bersama? Apa ada masalah? Tidak masalah, tidak masalah. Barang saya tertinggal di perusahaan, aku harus mengambilnya. Tuan Gulatar, belakang Nona Wen Mian, saya menemukan yang mencurigakan. Katakan. Selama 20 tahun mereka membohongi Wen Mian. Apa perlu memberitahu Direktur Qin? Saat ini tidak perlu. Keluarga Wen punya 2 anak perempuan, mereka semua diadopsi, ini aneh. Kamu terus menyelidiki. Kita tunggu sampai penyelidikannya jelas. Mengerti. Dan juga besok istri saya pergi ke Departemen Perencanaan. Kamu perintahkan untuk menjaganya. Baik.
Mulai sekarang, ini rumah kita. Aku membawamu melihat. Jalan. Tidak sangka saya memiliki keluarga. Xian, terima kasih. Hanya kata-kata terima kasih. Saya bisa membantu desain perhiasan secara gratis. Yang saya inginkan seorang istri, bukan asisten. Kamu CEO perusahaan Hill jika semua orang tahu aku pacarmu, meskipun lomba aku yang menang. Mereka pasti mencurigai saya melakukan plagiat. Jadi, bisakah kita berdua tidak mempublikasikan hubungan dulu? Dan juga di perusahaan. Kamu di perusahaan mengungkap identitasku. Wen Mian, kamu harus tahu meski tidak berkompetisi sebagai istri CEO Hill, kamu pasti tetap memenangkannya semua yang kamu inginkan. Terlepas ketenaran atau kekayaan. Berbeda. Saya ingin membuktikan bahwa saya tidak menjiplak juga, tidak ingin mengecewakan Direktur Qin. Oke, tidak peduli apa yang kamu lakukan. Saya akan mendukung. Terima kasih. Aku memikirkan rencana desainnya. Disiapkan untuk kasih ke perusahaan Hill. Saya CEO Hill. Kenapa tidak bertanya langsung padaku? Ibu, kamu istirahat dulu ya, jangan terlalu capek. Sudah malam, kamu juga istirahat lebih awal. Maaf apa kamu? Ada sesuatu yang ingin ditanyakan padaku? Tidak ada. Bohong. Aku tahu di hatimu banyak keraguan. Aku sudah menunggumu untuk bicara, tapi kamu tidak melakukannya, karena kamu tidak percaya padaku, kan? Xiao Jing tidak seperti itu. Mas saya bisa melihatnya. Tidak perlu menjelaskannya. Karena kamu tidak percaya padaku, kan? Apa benar yang aku lakukan salah? Masuk. Hari ini Nona pergi ke kantor cabang untuk pelatihan. Saya telah mengatur manajer Lin untuk menjaganya. Urusan kantor cabang kirim seorang untuk memantaunya, paling penting riwayat hidup Wen Mian. Suruh orang memeriksa dengan detail. Baik. Uruskan. Kantor pusat memberi informasi orang dari Departemen Desain Yunding akan datang. Biarkan kamu saling membantu, tapi jangan terlalu menonjol. Anggap saja kita tidak tahu apa-apa. Kantor pusat berkata, bukankah anak dari direktur berkuasa itu? Saya dengar ada hubungan dengan CEO. Jeo, tadi malam CEO mengaku dan juga menyiapkan kembang api. Mungkinkah itu istri CEO yang misterius? Siapa yang tahu? Halo semuanya, saya Wen Mian dari Departemen Desain Yunding. Kamu? Halo. Saya Direktur Desainer Yunding, Wen King. Kamu adalah wanita tertua Direktur Qin hilang selama bertahun-tahun, Nona Wen. Sebelumnya, mengapa tidak mengatakan mau datang? Aku akan menjemputmu. Saya di sini membahas kerjasama. Teman-teman anggap saya sebagai rekan kerja biasa. Orang yang diminta kantor pusat untuk dijaga pasti Nona Wen, tapi orang sebelahku juga bernama Wen. Apa hubungan mereka? Tidak peduli hubungannya, hanya perlu melayanimu Nona Wen dengan baik. Kalian lihat, Nona Wen bukan hanya orang luar biasa, juga rendah hati. Nona Wen, jika kesulitan bisa tanyakan pada kita, kami akan menjawab sebisa kita. Saya ingin daftar anggota Hill Premium. Segera ambilkan untuk Nona Wen King. Oke, segera pergi. Saya ingin melihat laporan penjualan selama 10 tahun ini. Suatu kebetulan laporan ini saya juga mau. Aku yang mengatakan terlebih dulu. Manajer Lin katamu. Memberikan siapa? Tentu saja untuk Nona Wen. Kalau gitu aku pergi ke workshop Hill lihat-lihat. Maaf,
Nona workshop tidak untuk masyarakat biasa yang bisa masuk. Bukankah setiap aku berkata, kalian semua tidak mengizinkannya? Ini perusahaan Hill. Wen Mian, jaga sikap bicaramu. Sopan dikit. Benar itu kamu minta bantuan. Mengapa tidak ada sopan sama sekali? Sebenarnya karena saya tidak berpendidikan atau kamu sering menindas orang. Saya datang membahas kerjasama. Bukan untuk bersikap curang dan berbuat persaingan jahat. Jika bersikeras menargetkanku, saya akan laporkan atasanmu. Laporkan kepada CEO. Apa menurutmu ini sekolah melaporkan kami? Wen Mian, kamu terlalu naif, bukan? Simon, sekarang saya di Departemen Perencanaan Yunding, bisakah datang ke sini? Bukankah dia hanya pegawai Hill? Apa menurutmu dia bisa membantumu? Tunggu dan lihat saja. Nyonya, silakan istirahat dulu. Aku akan membuatkanmu secangkir teh. Barang yang kamu minta aku segera ambilkan. Apa yang kamu lihat, cepat kerja. Nona Wen, ini data yang Anda inginkan. Pertemuan pertama. Ini hadiah untukmu. Wow, tas channel. Pantas disebut Nona besar, sangat kaya. Putri emas kaya, dan juga tunangan CEO. Dia tidak mungkin istri CEO yang misterius itu kan? Sangat mungkin, kamu tanya. Nona, kamu dan CEO ada hubungan apa? Mereka menganggap aku istri CEO, tapi posisi istri CEO memang seharusnya menjadi milikku. Wanita yang dikonfes CEO identitasnya tidak akan disebutkan. Tidak bisa menikah, tuanku, saya tidak setuju. Bagaimana masalah ini? Tunggu sampai waktunya tiba, aku akan memberitahumu lagi. Dia pasti istri CEO. Pengakuan tadi malam untuknya sangat iri pemenang dalam hidup. Apa tidak takut ketahuan? Segera mengaku saja. Sekarang semua orang membantuku kontes. Kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Siapa kalah belum ada yang tahu. Lalu aku akan menunjukkanmu bagaimana jika tidak punya apapun. Direktur Qin orang baik, tapi saya tidak tahu mengapa bisa mempunyai putri sepertimu. Direktur Qin orang baik, tapi saya tidak tahu mengapa bisa mempunyai putri sepertimu. Selamanya aku putri pewaris keluarga Qin, jangan mencoba mengambil posisiku. Apa yang kamu bicarakan? Maksudku, meski akhirnya aku kalah kamu menang, aku tetap putri ibuku. Dan kamu hanya seorang bawahan, tidak pernah bisa bandingkan dengan saya. Aku tidak pernah ingin membandingkan denganmu. Wen Qing, aku hanya menginginkannya kembali sesuatu yang seharusnya milikku. Aku hanya menginginkannya kembali sesuatu yang seharusnya milikku. Dia tahu? Tidak, dia tidak mungkin tahu. Nona ini kami gunakan untuk menghibur tamu terhormat teh merah Hong, silahkan mencobanya. Lumayan, wangi, beri dia secangkir. Tidak perlu. Jangan marah. Dalam kapasitasmu seumur hidup, mungkin tidak ada kesempatan minum teh yang enak, lebih baik mencobanya. Hadiah diberi Nona besar, jangan tidak bersyukur. Nona, aku akan tuangkan lagi untukmu. Wen Qing, seperti yang kamu katakan, kamu sudah menjadi putri orang terkaya, bahkan jika kamu kalah, kamu juga putri Direktur Qin. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa kamu menargetkanku. Karena aku meremehkanmu. Tinggalkan Yunding, keluar dari dunia desain. Tidak pernah terlibat dalam dunia desain aku. Bisa memberimu kompensasi. Kamu bilang? Ada berita tentang orang tuaku? Saya mengerti, Bibi. Sekarang saya ada urusan. Nanti aku akan telepon kembali. Mengapa kamu menutup begitu cepat? Apa tidak boleh mendengar? Apa aku mengizinkanmu? Kamu. Ibumu telah hilang 20 tahun. Tiba-tiba kembali, kamu pasti ditipu. Jangan ganggu kamu. Minum. Saya ingin melihat siapa yang hubungi kamu. Apa kamu gila? Lepaskan. Berani menyakiti Nona.
Terlalu berani. Kamu memukul saya. Yang dipukul kamu menyakiti orang masih tidak minta maaf. Tidak sopan sama sekali. Benar itu. Tidak meminta maaf kan? Aku akan memukulmu sampai meminta maaf. Berhenti. Minggir. Kamu barang apa berani menghentikanku? Siapa yang memukul dia? Saya yang mukul. Jangan ungkapkan hubungan kita, oke? Oke, mendengarkanmu. Tapi aku juga tidak akan membiarkan orang lain menindasmu. Siapa dia? Apa dari perusahaan kami? Ada pria tampan di perusahaan kami. Tidak tahu. Lalu kenapa kalau dia dari perusahaan kita? Berani menyinggung Nona Wen, dia berakhir. Berani memukulku aku. Lin Cheng, siapa memberimu keberanian? Kamu karyawan kecil. Beraninya ikut campur urusan ini. Percaya tidak cukup satu, kata kamu akan dipecat. Beraninya mengatakan itu pada CEO? Kamu kenapa berani bilang CEO kami tamu undangan? Sudah katakan terus kenapa? Asisten Blue. Bukankah kamu perintah menjaga Nona Wen? Kapan aku memberitahumu jaga Wen King? Dia adalah putri kaya, putri kandung Direktur Qin, tidak menjaga dia. Apa harus menjaga? Wen Mian. Iya, Wen Mian. Manajer Lin ini sengaja mempersulit saya. Juga tidak memberikan saya data jika bukan karena waktu mendesak. Aku tidak akan mengganggumu. Karena aku tidak buat aturan yang benar, aku merasa bersalah. Bukankah hanya seorang tamu? Keluarga Qin dan keluarga Gu kami adalah teman. Yaitu, Nona Wen kami memiliki hubungan dekat dengan CEO, bagaimana mungkin bandingkan dengan kucing dan anjing. CEO kita memerintah secara khusus jaga Nona besar. Kalian berdua, segera minta maaf pada Nona. Pekerja akan mati. Jika mereka tahu kamu CEO akan sangat malu sampai-sampai melompat dari gedung. Apa senang melihatnya? Senang. Mengapa kamu tertawa? Saya tertawa kenapa? Apa Nona Wen perlu mengurus hal ini? Wen King ini sangat bodoh. Saya ingat, dia adalah Gugugu. Jika tidak ingin mati, diam saja. Kamu, keluarkan mereka semua. Tidak, saya tidak punya hak ini. Manajer Lin, ada apa denganmu? Nona Wen istri CEO, Anda mendengarkan istri CEO pasti tidak ada masalah. Mengapa banyak bicara? Istri CEO, Wen King. Apa kamu istri CEO? Jika bukan aku, apa itu kamu? Siapa mengizinkanmu mengambil identitas istri CEO? Kamu barang apa? Berani menjawabku. Kalau begitu aku bisa bertanya, bukan? Siapa kamu? Nona Wen, dia asisten khusus CEO, Anda belum pernah bertemu? CEO kami belum pernah bertemu denganmu, kamu di luar merusak nama baik CEO. Nona kami tahu, dia akan marah. Bukankah CEO meminta kami menjaga Nona Wen? Asisten Blue, apa kamu tidak salah? Kamu karyawan kecil urusan keluarga kami. Bagaimana kamu mengetahuinya? Mengapa dia sangat percaya diri? Apa benar faktanya dia putri Direktur Qin? Apa benar itu? Saya curiga. Kamu curiga dia bukan putri Direktur Qin? Tapi mereka sudah melakukan DNA, saya melihatnya sendiri di tempat kejadian. Hasil tes DNA benar, tapi manusia belum tentu. Mian, Zhu Hongying begitu sayang pada Wen King, apa kamu benar-benar berpikir mereka bukan orang tua dan anak? Jika mereka bukan orang tua dan anak, apa hubungannya dengan tes DNA? Manajer Lin, Nona Wen bermaksud saya hanya karyawan kecil. Tidak bisa mewakili presiden. Bagaimana menurutmu? Apa ingin saya mengajarimu? Nona Wen, silakan pergi dari sini. Beraninya kamu mengusirku. Bukan aku berani CEO yang memerintah, saya tidak bisa membela di antara kalian. Nona Wen, maaf. Bagus. Aku akan laporkan kepada ibuku perilaku perusahaan Hill. Mana dokumen yang saya inginkan? Saya segera memberimu. Tolong tunggu kalian berdua. Kemarilah. Selain mengetahui hubungan mereka berdua, apalagi yang kamu tahu? Mian, aku katakan jujur. Saya memeriksa.
Kamu tidak ada hubungan darah dengan Wen Maulin. Kamu diadopsi. Tidak, mustahil. Papaku pernah berkata, nama ibu saya Suziro, dia meninggal setelah melahirkanku. Aku bahkan menulis surat untuknya. Bagaimana bisa saya diadopsi? Apa yang kamu selidiki berikan pada Wen Mian? Wen Maolin, dia mandul. Jadi bersama Zhu Hongying mengadopsi Anda. Lalu Zhu Maolin sakit parah. Dan Zhu Hongying melahirkan Wen Qing. Selama 20 tahun saya dibohongi. Tidak, saya tidak percaya. Mian, aku tahu kamu tidak bisa menerima. Tenang dulu. Bagaimana aku bisa tenang? Bibi Zhang baru meneleponku ada informasi tentang ibu kandung saya. Aku akan meneleponnya. Kamu punya kontak yang memberimu petunjuk. Tidak ada. Wen Qing merebut ponselku. Saya langsung menutup teleponnya. Mengapa tidak diangkat? Aku akan menemuinya. Aku akan menemanimu. Awasi Wen Qing, laporkan jika menemukan sesuatu. Mas, orang punya foto masa kecil Wen Mian pergi periksa Suziro. Apa yang harus saya lakukan? Itu Hantong, aku sudah perjalanan menuju sana. Kamu temui Direktur Qin beradaptasi dengan perubahan. Oke, saya mengerti. Wen Mian sebenarnya menulis surat 10 tahun lalu untuk Direktur Qin. Kamu yakin ini Wen Mian, bukan Wen Qing? Saya yakin ini Wen Mian. Wen Qing tidak seperti ini saat dia kecil. Ternyata Wen Mian putri kandung Direktur Qin. Saya harus mengatakan yang sebenarnya, mengungkapkan kejahatan Zhu Hongying dan putrinya. Xiao Tong. Kamu telepon saya buru-buru. Ada apa? Bibi. Mian, mengapa kamu datang? Kamu tidak menjawab teleponku. Saya sedang cas ponsel, tidak apa. Bibi, kamu mengatakan ada orang punya fotoku. Di manakah orangnya? Apa dia menyebutkan nama? Dia sudah pergi. Tidak mengatakan nama. Pergi? Apa dia meninggalkan sesuatu? Tidak. Kenapa dia pergi? Mengapa tidak menungguku? Pria itu seperti apa? Berapa perkiraan usianya? Terlihat cukup muda, seperti berusia 23 tahun. Siapa dia? Tidak perlu bertanya lagi, ayo pergi. Kenapa pergi? Tidak perlu bertanya lagi. Mian. Saya lakukan sesuai perintah. Kapan uang akan diberi kepadaku? Mengapa tidak mengizinkan tanya dengan jelas? Karena aku sudah tahu siapa pria itu. Siapa? Hantong? Oh. Direktur Qin, saya menemukan Wen Mian adalah... Hantong putramu di tanganku, tergantung bagaimana kamu memilihnya. Ma, saya seperti mendengar nama kakak, apa yang salah? Xiao Qing, kamu kembali dulu. Aku akan menemuimu nanti. Om Bagus. Kamu buat apa datang? Hantong, kamu ada petunjuk tentang ibuku. Apa?
Hantong, apa yang terjadi? Aku selidiki ibu kandung Wen Mian. Apa Shuziro? Ku dengar dia menghilang lama. Ibuku bukan Suziro, saya diadopsi keluarga Wen. Kamu diadopsi? Bagaimana ini? Saya akan terbongkar. Aku tidak sangka selama 20 tahun dibohongi. Ternyata kami semua diadopsi. Saya hanya mengetahui Wen Maulin tidak punya mantan istri. Itu hasil selidikan saya. Menyadari Nona Wen Mian ditipu. Saya kesini laporkan masalah ini kepadamu. Apa itu saja? Mian, kamu tidak terkejut? Saya sudah tahu tentang ini. Saudara Xiaotong, mengapa tiba-tiba menyelidiki riwayat hidupku? Ma, mengapa menyembunyikan ini dariku? Hanya hal kecil. Hal kecil? Kenapa tidak mempercayaiku? Kamu tidak ingin aku menjadi putrimu. Kamu menyukai Wen Mian. Kamu berharap dia putri kandungmu. Bukan begini, dengarkan aku. Saya tidak ingin mendengar. Xiao Qing. Wen King, maaf. Kamu melakukan salah, tidak perlu minta maaf. Saya minta maaf. Mereka bertengkar lagi. Wen King, menyerahlah. Berhenti mencari. Harapannya tipis jalani hidupmu sekarang. Menyerah. Berhenti mencarinya. Saya tidak akan menyerah, saya sama seperti Direktur Qin terus pencarja publik ibu. Pencarian publik ibu. Aku punya foto masa kecilku. Pasti ada petunjuk jika mengirimnya. Jangan terlalu gegabah masalah itu, selesaikan kompetisi dulu. Itu wajar. Jika punya rencana bisa memberitahuku, saya membantumu. Oke, terima kasih, Saudara Xiaotong. Kalau gitu aku pergi dulu. Tidak bisa biarkan dia menunjukkan foto kecil. Xiao Qing. Mama takut kamu banyak mikir, maka tidak memberitahumu. Kamu bohong. Kamu tidak percaya aku. Saya hanya kasihan Wen Mian. Memikirkan diriku sendiri. Sebelum aku menemukanmu, Mama tersiksa. Saya hanya membantu mencari ibu kandung Wen Mian. Jangan marah, oke? Bagus. Tapi Mama harus berjanji, tidak boleh menyembunyikan apapun dari aku. Sejak kamu bilang begitu, aku tidak akan menyembunyikan lagi. Mama sangat bingung. Bisakah kamu menjawabku? Mama ingin tahu mengapa desain kamu sama seperti Wen Mian, siapa desain aslinya? Karena dari kecil kita selalu bersama. Jadi kita memiliki metode yang sama. Saya tidak percaya. Wen Mian menjiplak. Ma, dia juga bukan sengaja, bagaimanapun dia juga tidak bersekolah. Jadi dia selalu diberi tugas dan saya ayah dia tidak menyadarinya. Ini plagiarisme. Jadi begitu. Wen Mian anak yang malang. Ayo jalan. Om. Wen King menjawab telepon seorang langsung pergi Yunding. Kemudian dia naik, saya tidak bisa mengikuti lagi. Bibi Zhang berbohong Mian-Mian, dan saya datang terlambat. Pasti ada yang direncanakan. Aku sudah menyuruh orang periksa Bibi Zhang. Bibi Zhang tidak penting. Yang penting Zhu Hongying dan Wen Qing. Kamu di perusahaan awasi, saya akan Wen Mian. Baik. Ada apa? Xian. Saya ingin pencarian publik ibu. Pencarian publik ibu? Bagaimana caranya? Seperti Tuan Qin, hadiah bagi yang mengetahui aku masih punya foto kecil. Ini sangat bermanfaat. Kamu bisa mencobanya, mengapa tidak saat kompetisi? Banyak media akan meliput kamu umumkan foto kecil kamu. Pasti ada petunjuk. Kompetisi? Tidak. Kesempatan ini terlalu bahaya, tidak pantas. Bukan menyuruhmu fokus masalah ini saat kompetisi. Kamu bisa mulai dengan desain.
Misalnya dengan tema waktu. Kemudian posting foto masa kecil kamu. Benar juga, bisa gunakan metode ini, kamu sangat pintar. Terima kasih, Xian. Saya perlu menggambar draft pertama dulu. Ayo. Maaf, Wen Mian, maafkan keegoisan saya. Apa sudah memikirkan tema desain? Saya menggunakan fajar sebagai tema. Malam yang sepi hidup berlanjut pasti ada fajar. Meski merek dalam negeri dipengaruhi merek asing, namun di bawah pimpinan CEO Hill pasti berhasil dengan lancar. Dan kamu siapkan cara menggabungkan desain dan pengalaman. Nanti kamu akan tahu. Bagus, desainer hebatku. Tetapi kamu harus beristirahat, tidak boleh lembur. Oke. Sudah jam 11, bukannya janji tidak lembur. Tunggu desain selesai sedikit lebih. Kamu mandi dan istirahat sekarang, saya memberimu pelaporan data internal. Bagaimana kamu punya data merek lain? Saya Gu Xian. Tepati kata-katamu, aku pergi sekarang. Hei, tunggu. Modus, mengapa tidak mengetuk pintu? Aku sudah bilang tunggu. Kamu keluar dulu, aku ganti baju. Oke. Berhenti memikirkannya, jangan mesum. Tidak benar. Dia pacarku, mengapa tidak bisa memikirkannya? Hati-hati. Lepaskan. Untuk apa keluar? Tidak ada, aku ingin tidur. Saya tahu kamu takut, tidak apa, aku akan melindungimu. Kenapa kamu tertawa? Tidak ada apa. Memang aku akan takut, bisakah kamu mendekat? Tidurlah. Gu Xian, apa yang akan terjadi pada kita? Maka kita sudah menjadi suami istri, seharusnya begitu. Tinggal bersama. Hei, hati-hati. Kontrak bisa diperpanjang. Bisa 1 tahun, bisa juga 100 tahun. Aku beneran menyukaimu. Gu Xian, tidak peduli apa terjadi di masa depan, aku masih ingin berkata, terima kasih. Direktur Qin, kamu mencariku.
Kamu bilang mengapa keluarga Wen membohongi Wen Mian diadopsi? Mengapa Zhu Hongying memperlakukan dia sangat kasar? Saya juga tidak tahu. Saya pikir hal ini tidak sesederhana itu. Terus, selidiki, ini merugikan Xiao Jing. Direktur Qin, masalah ini jangan terlalu cemas. Yang terpenting sekarang adalah kerjasama dengan perusahaan Hill dan kompetisi Wen Mian dan Wen Qing. Semua karyawan Departemen Desain memilih Xiao Jing. Wen Mian sendirian, bagaimana dia bisa menang? Direktur Qin, kamu lupa. Wen Mian dapat dukungan Tuan Gu. Benar. Anak itu, Gu Xian, sangat pandai menyakiti orang. Wen Mian menemuinya. Ini juga merupakan berkah. Oh benar. Apa yang ada di sini? Ini adalah surat yang ditulis Wen Mian untuk ibunya. Sebelum saya menemukan Xiao Jing, saya juga sering menulis surat kepadanya. Mendadak Wen Mian, anak ini sama sepertiku. Tuan Qin, mengapa Anda tidak membukanya dan melihatnya? Inilah yang ditulis Mian Mian kepada ibunya, bagaimana saya bisa membuka. Bagus. Saya akan mengirimkannya kembali besok. Hanya sedikit penyesalan. Jika Wen Mian tidak dapat menemukan ibunya, bagaimana dengan surat-surat ini? Dan harapan 10 tahun terakhir, maka tidak ada yang tahu. Tuan Qin, kalau begitu aku pergi dulu. Wen Qing beraninya mengancam dengan cara anakku. Bagaimana disebut ancaman? Ini disebut kerjasama. Putramu sakit parah, butuh banyak biaya pengobatan. Dana perusahaan yang kamu gunakan tidak akan cukup. Aku hanya meminjam, saya kembalikan dana tersebut. Percuma saja. Selama hal itu terbongkar, kamu akan dipecat. Bagaimana biaya pengobatan putramu? Udah tidak ada. Kamu pura-pura menjadi Wen Mian. Setelah terbongkar, hidupmu akan lebih buruk banding hidupku. Maka kita kerja sama. Aku akan memberimu uang. Kamu bantu menyembunyikan identitasku. Dan aku bisa membantu mempromosikan kamu menjadi teratas di Yunding. Selamat bekerja sama. Semangat meski hanya individual, tidak bisa patah semangat. Selamat pagi, Nona muda. Nona, ini perencanaan awal. Kami sudah selesaikan. Coba lihat. Bagus. Harus mencari cara membuang perencanaan dia. Wen Mian, suratmu ada di aku, ikut denganku mengambilnya. Surat? Hantong pergi bantu aku membuang perencana Wen Mian. Aku hanya membantu menyembunyikan identitasmu, agar identitas palsumu tidak terungkap. Hal ini saya tidak ada hak. Kamu juga membantu menyembunyikan identitas saya. Lagi pula, jika aku kalah kompetisi ini, kasus menjiplak karya Wen Mian akan diekspos dan aku berbohong. Jika tidak, kebohonganmu apa? Mari diperjelas di sini. Ma, kapan kamu datang? Baru saja, apa yang kalian bicarakan? Pembohongan apa? Saya seperti mendengar nama saya. Jadi begini, saya hanya bertanya padanya nomor telepon Gu Xian. Dia bilang, kamu tidak mau memberikannya padaku. Saya meminta diam-diam memberikan padaku. Untuk berbohong padamu. Direktur Qin, saya tidak memberikan pada Nona Wen Qing kontak teleponnya. Xiao Jing, aku sudah memberitahumu berkali-kali Gu Xian sudah punya istri. Itu tidak mungkin bagimu. Dia masih belum menyerah pada Xian. Saya tahu, saya tahu. Saya sangat mengaguminya, ingin bertemu dengannya. Mama, apa yang kalian lakukan di sini? Barang Wen Mian tertinggal, saya memintanya untuk mengambilnya. Oh, begitu. Kalian urus, aku pergi dulu. Wen Mian tidak bisa ditinggal lagi.
Jadi, demi identitas tidak terungkap, kamu harus mengusir dari Yunding dan juga Direktur Qin memiliki foto Wen Mian saat 2 tahun. Jangan biarkan Wen Mian melihat foto itu. Jika tidak, kita akan selesai. Ingat. Tidak bisa. Saya harus menyingkirkannya. Halo. Sekarang ada hal penting serahkan padamu. Mengapa memanggilku? Kak, aku menyadari. Masa lalu saya melakukan banyak kesalahan, maafkan aku. Bisakah kamu memaafkanku? Dia beneran minta maaf padaku? Kamu benar tahu kamu salah. Tahu. Asal tahu kesalahan dan bisa memperbaikinya, Xiao Qing. Saya harap kamu menjadi orang baik. Jangan mengecewakan Direktur Qin. Kamu benar-benar percaya itu? Aku sudah katakan akan memberitahumu apa yang terjadi jika melawanku. Xiao Qing. Menyingkir. Xiao Qing. Xiao Qing. Xiao Qing. Bukan aku. Bukan aku yang melakukan. Mengapa? Mengapa mendorongku? Tidak, kamu menjatuhkan diri sendiri. Tidak ada hubungan denganku. Jika terjadi dengannya, aku tidak akan melepaskanmu. Aku benar tidak mendorong dia. Dia memanggilku bertemu sengaja menjebakku. Menjebak? Mengapa dia mempertaruhkan nyawanya untuk menjebakmu? Karena Wen Qing takut identitas asli terungkap. Istriku bukan seorang yang bisa ditindas. Apa maksudmu? Identitas apa terungkap? Jika ingin tahu, sebaiknya dengan Wen Qing ikut tes DNA. Apa kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Bukankah itu kecurigaan direktur selama ini? Jadi memerintahkan asisten Han kirim seseorang memeriksa identitas Wen Mian. Direktur Qin, bagaimana kalau kita melakukan DNA lagi? Xiao Qing, apa kamu merasa lebih baik? Mama Wen Mianlah mendorongku ke bawah. Kamu harus lakukan sesuatu untukku. Kamu bilang dia mendorongmu, apa punya bukti? Saya melihat dengan mata saya sendiri. Apa masih ada kebohongan? Apa menuduh mata saya sudah tua? Bisa lihat CCTV apa di sana ada CCTV? Tidak ada CCTV. Dia memanggilku menemuinya. Dia merencanakan semuanya. Bagaimana aku sebodoh itu? Mendorongnya dia di perusahaan. Tidak, Ma tidak seperti itu. Xiao Qing katakan, apa yang terjadi? Setelah keluar dari kantormu, kami berjanji bertemu di luar diskusi. Setelah itu, saat jam pulang kantor ramai, jadi kami memilih turun tangga. Kami bertengkar di sana. Dia sangat bersemangat dan mendorongku ke bawah. Kamu berbohong, jelas sekali kamu menjatuhkan diri sendiri. Bagaimana mungkin aku mempertaruhkan nyawaku untuk menjebakmu? Karena kamu cemas. Apa takut kalah kompetisi atau lebih takut identitas terungkap? Jadi merencanakan menjebak Mian Mian. Kamu membenciku. Saya sudah dikeluarkan dari Hill, mengapa? Kenapa masih menindasku? Apa Wen Mian pacarmu? Jadi bingung antara benar dan salah, bukan? Apa? Kamu diusir dari Hill? Kapan ini terjadi? Itu hal terjadi sebelumnya. Saya takut dua perusahaan berselisih. Jadi tidak memberitahu Wen Mian dan aku pergi ke Hill untuk pelatihan. Orang-orang Hill pertahankan Wen Mian menindasku. Dan mereka mengusir saya, melarangku ke perusahaan Hill. Jelas sekali kamu mengandalkan identitas putri Direktur Qin menindasku dan mengusir dari Hill itu karena kamu masuk kantor direktur juga. Kamu ada Simon membantumu saya di Hill, bagaimana bisa menindasmu? Saya tanya satu pertanyaan.
Apa benar kamu keluarkan dia dari Hill? Benar. Bagus sekali. Apa kamu tidak menganggapku? Jika dia putri kandungmu, saya akan menghormatinya. Tapi apa kamu benar? Dia meragukan identitasku, aku tentu saja. Oke, berharap nanti hasil tes DNA keluar. Apa masih berani? Tes DNA apa? Ma, bukankah kita pernah melakukan ini? Tidak masalah jika melakukan lagi. Kamu percaya perkataan mereka, tidak percaya padaku, atau kamu ingin Wen Mian menjadi putrimu? Jangan khawatir, saya hanya meyakinkan semua orang. Keluarga Wen memiliki 2 anak perempuan angkat. Namun menyembunyikan identitasnya dari Mian Mian dan Zhu Hongying selalu melindungimu dan kejam terhadap Mian Mian, bagaimana tidak meragukannya? Jadi saya pergi memeriksanya. Tebak apa saya temukan? Apa yang kamu temukan? Identitasmu telah diubah, kamu bukan diadopsi. Kamu anak kandung Zhu Hongying. Apa yang harus saya lakukan? Apa dia benar-benar mengetahuinya? Mama, saya tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu apapun. Setelah ini Xiaotong akan kirimkan hasil DNA, semua akan terungkap. Xiaotong dia, Hantong dia, pasti akan membantuku. Bagus. Bagus. Tunggu sampai Xiaotong datang. Semua akan terungkap. Direktur Qin, hasilnya sudah keluar. Xiao Qing, putri kandungku. Bagaimana mungkin? Dia mencurigakan. Apa? Aku tahu kamu iri padaku menemukan ibu kandungku, tapi saya tidak menyangka kamu mendorongku niat membunuhku. Di sana tidak ada pengawasan, setelah aku mati, kamu ingin mengambil identitas saya, seekor merpati yang baik menempati sarang burung. Murai, bukan? Tidak, kamu berbohong. Kamu menjatuhkan diri sendiri. Direktur Qin disk USB ditemukan di dalam tas Wen Mian. Oke, jadi begitu. Tidak, Direktur Qin. Wen Qing dia memang putri kandungmu. Sebelumnya saya buta mempercayaimu. Kompetisi dibatalkan. Mulai hari ini keluar dari Yunding. Direktur Qin, asisten Anda bermasalah. Tidak mungkin penyelidikanku salah. Saya bersama Direktur Qin selama lebih dari 10 tahun tidak pernah mengkhianati Direktur Qin. Bibi Zhu memang sedang hamil. Tapi apa? Berapa hari setelah bayi lahir meninggal menguburnya saat jalan pulang, saya kebetulan diadopsi Bibi Zhu selalu anggap aku sebagai bayi yang meninggal. Perlakukan seperti putri kandungnya. Kamu bohong berlebihan. Cukup. Berhenti bicara. Keluar dari sini. Aku tahu kamu tidak percaya padaku, tapi aku tetap ingin mengatakannya. Saya tidak pernah berpikir melukai Wen Qing, dan tidak pernah ingin menjadi putrimu. Ayo pergi. Ingat saja, saya harap tidak menyesalinya di kemudian hari. Maaf, Xiao Qing. Dulu mata mama buta, karena Wen Mian membuatmu seperti ini. Ma, ini bukan salahmu. Xiao Qing, jangan khawatir, ibu tidak akan diam. Tidak membiarkan Wen Mian bersenang-senang. Tidak perlu, Ma. Bagaimanapun, Wen Mian dan aku kakak adik selama bertahun-tahun lebih baik tidak ada hubungan lagi. Oke, Mama mendengarkanmu. Mari. Maaf, Mian Mian. Aku tidak memikirkan dengan teliti. Saya tidak menyangka Hantong disuap. Xian apa mungkin? Direktur Qin sebenarnya bukan ibuku. Tidak, dia pasti ibumu. Jika tidak, Wen Qing tidak akan cemas mempertaruhkan nyawa untuk menjebakmu. Mungkin dia takut ketahuan plagiat. Maka bekerja sama dengan Zhu Hongying keluarkan aku dari Yunding. Mian Mian ketakutan.
Lupakan setelah menemukan semua bukti baru bicarakan lagi. Jangan pikirkan dulu, tidak masalah. Apapun yang terjadi, kamu masih ada aku. Aku hanya sedih. Saya sudah menyiapkan pertandingan itu selama begitu lama, sekarang tidak bisa ikut kompetisi lagi. Tidak akan ada gunanya. Kamu lupa siapa aku. Kamu Gu Xian. Saya CEO perusahaan Hill. Kamu dipecat Yunding. Bergabunglah dengan Hill sebagai desainer perusahaan Hill. Draft perencanaan masih berguna. Juga bisa publikasikan pencarian orang tuamu. Dipecat begitu cepat. Aku pikir bisa bertahun lebih lama. Masih berani mendorong nona besar Wen Mian. Wen Mian tidak menyangka begitu kejam. Kita akan bertemu lagi di kompetisi. Mau Wen Mian pindah Hill? Apa masih harus mengikuti kompetisi? Iya. Bukankah dia akan terus menjadi pusat perhatian? Jalan Wen Mian harus menjadi lawan saya. Ini Xiao Jing. Xiao King. Mama kamu memanggilku. Ada apa denganmu? Tidak apa. Saya baru berpikir. Hill dan Yunding adalah mitra saya, masih sering bertemu Wen Mian. Apa yang kamu takutkan? Kamu putri Qinshuang saya, tidak ada yang berani menyentuhmu. Simon masih meragukan identitasku. Tidak bisa. Saya harus keluarkan Simon dan Wen Mian dari Hill. Mian, apa kamu yakin masih ingin menyembunyikan identitas istri CEO? Iya, saya konsentrasi pada pekerjaan, tidak ingin perlakuan khusus. Dan lagi kompetisi ini mempertaruhkan banyak hal. Aku tidak ingin orang lain membicarakanmu, membelaku, membiarkan istrinya mengikuti kompetisi. Bagaimana kalau kamu ditindas lagi? Mustahil, Wen King, tidak ada siapa yang menggangguku. Dan juga saya bukan Wen Mian yang sebelumnya. Saya pasti melawan jika diintimidasi. Mohon. Oke, baik, terserah kamu 23. Xian adalah paling baik. Kalau begitu aku pergi dulu. Tuan Gu Wenqing menyelidiki informasi dan rencana perjalananmu. Katakan padanya. Kebetulan saya ingin melakukan DNA lagi. Mengerti. Wen Mian, Mengapa kamu datang? apa hubungannya denganmu? Kamu tidak datang menunggu CEO kita, bukan? Mengapa tidak masuk menunggu? Oh, aku lupa kamu tidak bisa masuk. Kamu? Apa menurutmu aku masih sama seperti dulu? Mudah ditindas? Orang rendahan berani menyentuhku, lepaskanku. Saya akan terus bertahan di dunia desain dan berpartisipasi dalam kompetisi. Saya ingin lihat selanjutnya karya siapa yang bisa tiru. Wen King, aku menunggu hari di mana kamu hancur. Saya putri orang terkaya. Saya akan mewarisi Yunding. Menurutmu, apa aku menjadi desainer miskin seperti dirimu? Wen Mian kamu tidak bisa mengalahkanku. Kita lihat saja. Tentukan harga, beritahu saya di mana CEO kalian. Sudah dikatakan CEO sudah punya istri, kamu tidak ada kesempatan. Apa 100 juta cukup? Kali ini aku mencari dia, ada hal penting. Jangan khawatir, aku tidak akan mengkhianatimu. Saya akan berkata kita ketemu kebetulan. 200 juta. Baiklah, aku memberitahumu diam-diam. CEO kita di Hotel Intercontinental. Benarkah? Kamu ikut aku akan memberitahumu. Oke. Sejujurnya, Simon kerabat Gu Shaojie. Tapi CEO kita sangat membenci Gu Shaojie. Jadi, kamu mengerti.
Saya mengerti. Wen Mian dibawa masuk oleh Simon CEO akan membenci Wen Mian. Dan juga ada informasi lain. Kompetisi minggu depan. CEO akan hadir saat itu. Bu Xiaojie akan disalahkan dan dipecat dari Hill. Jadi Wen Mian dan Simon juga akan dipecat? Saya masih ada urusan. Saya jalan dulu. Tuanku dapat sampelnya. Saya masuk. Apa yang membuatmu bangga bisa masuk? Aku di sini untuk memberitahumu. Hari baikmu akan berakhir. Otak sedang sakit pergi ke rumah sakit. Kamu dan pacarmu akan segera diusir dari Hill. Benarkah, jika aku dan pacarku diusir dari Hill, aku akan bersujud padamu? Oke, aku akan menunggu hari kamu bersujud padaku. Xian, Nakal. tahukah kamu, hari ini Wen King datang ke perusahaan. Katanya akan mengusir kita. Maka tunjukkan padanya, apa memiliki hak ini. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Mian, ada hal yang ingin aku sampaikan. Apa? Saya hadir di kompetisi menunjukkan diri. Boleh saya mendukung keputusan kamu. Ayo kamu duduk dulu. Tunggu aku di sini. Hari itu juga merupakan pertama kalinya tampil di depan umum. Ini haute couture Italia. Kamu memakainya pasti terlihat bagus. Ini terlihat mahal. Berapa harganya? Tidak mahal, hanya 1 miliar. 1 miliar? Tidak mahal. Hanya 1 miliar kamu istri CEO Hill harus menggunakan yang terbaik. Maka aku akan menjaganya. Nona besar, hari ini kamu sangat cantik, antingmu sekilas tidak terlihat murah. Tidak buruk. Mamaku memberi banyak perhiasan ini hanya 100 juta. 100 juta. Direktur Qin sangat mencintaimu. Wen Mian juga akan datang hari ini, wanita miskin seperti dia. Saya khawatir tidak memiliki pakaian yang layak, bahkan tidak mampu membelinya. Sangat cantik. Saya pasti membelinya dari online. Dari toko online mana pakaianmu dibeli? Terlihat sangat bagus. Toko online? Sebagai seorang desainer, tidak memiliki penglihatan sama sekali. Saya menasihatimu ubah karier sesegera mungkin. Maaf, sesuatu di bawah 100 juta. Bagiku hanya makanan jalanan. Apa mendengarnya? Dia bilang kamu pedagang miskin. Hanya untukmu. Benar sudah dipecat dari Yunding, tidak sungkan masih datang. Berpakaian bagus kenapa? Hanya seorang plagiarisme harus dikeluarkan dari dunia desain. Katamu, jika semua orang tahu karena plagiarisme dikeluarkan dari Yunding, apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi saya tidak tahu. Tapi jika kompetisi ini kalah denganku, drama akan menyenangkan. Bagaimana bisa kalah darimu? Tidak melihat identitas sendiri. Benar itu, serangga saluran pembuangan memalukan untuk dibanding dengan nona besar kita. Cepat keluar dari sini. Hanya statusmu. Apa cocok di sini? Kamu bayar. Berapa harganya katakan? 1 miliar. 1 miliar? Apa ingin memerasku? Benar, hanya bros jelek yang rusak seharga 1 miliar. Kamu lihat Nona punya uang, jadi memeras uang dia. Bukan. Benar 1 miliar. Kenapa? Tidak mampu membayar? Kalau bilang 1 miliar, 1 miliar. Kalau aku yang berkata terhitung tidak. Kamu pikir kamu siapa? Hanya petugas kecil sama seperti Wen Mian, tidak tahu malu. Orang bodoh seperti Nona Wen. Saya khawatir masa depan Yunding. Seharusnya kamu mengkhawatirkan diri sendiri dulu. Setelah malam ini, karena ulahmu Gu Xiaoji akan memecatmu, saya lihat selanjutnya.
Kalian masih bisa apa? Tenanglah, bahkan jika kamu diusir, kami juga tidak akan diusir. Aku lihat mulutmu masih berani katakan ini sampai kapan? Kamu jangan lupa taruhan kita jika perusahaan Hill memecatmu. Kamu harus berlutut dan bersujud padaku. Bagaimana jika kamu dipecat dari Yunding? Saya akan dipecat dari Yunding. Apa kamu gila? Tahukah siapa orang di depanmu? Dia putri Direktur Qin, pewaris masa depan Yunding. Jika saya dipecat dari Yunding, aku akan berlutut dan bersujud padamu. Tidak perlu bersujud, kembalikan 1 miliar dulu. Apa kamu mengatakan ini? Hak karena mereka adalah CEO Hill dan istrinya. Apa? Dia, Gu Xian. Benar. Wen Mian, istri CEO. Kenapa kamu berbohong padaku? Jelas-jelas aku tunanganmu. Tunangan saya hanya Mian. Dia tidak bisa dibandingkan denganku. Semua tidak bisa dibandingkan. Bahkan tidak layak menyentuh sepatunya. Kamu. Tunggu, hal ini disampingkan dulu. Wen Qing ganti kerusakan brosku 1 miliar? Tidak ada boleh hutang. Saya putri orang terkaya di Asia, bukankah hanya 1 miliar? Kalian jangan menyesal. Duduk Du. Ini pertama kalinya aku melihat Wen Qing dipermalukan, keren sekali. Janji. Aku mengambil telepon dulu, yang baru diperbaiki dan menunjukkan foto masa kecil. Tuan Gu, hasilnya sudah keluar. Wen Qing memang bukan anak kandung Direktur Qin. Wen Qing memang bukan anak kandung Direktur Qin. Saya sudah mengetahuinya. Apa ingin menunjukkannya pada Direktur Qin? Kita tunggu sampai jamuan makan selesai. Oke. Xian, asisten Blue, apa menurut kalian ini cukup? Ini kamu saat masih kecil. Imut sekali. Sangat mirip persis dengan Nyonya sekarang. Benarkah? Sayangnya hanya 1 lembar. Saya tidak menemukan yang lebih bagus. Benar lucu. Katamu, apa semua orang akan menyukai desain saya? Mian, jangan khawatir, saya di sini. Dokumen apa yang kamu bawa? Ini kejutan untukmu nanti. Kejutan? Tidak menakutkan, bukan? Dijamin menjadi kejutan, bukan menakutkan. Direktur Qin datang. Akhirnya sampai. Hari ini hari besar putriku, aku menyiapkan kejutan untukmu. Kejutan apa? Hari ini saya secara resmi memberitahu semua orang umumkan identitasmu. Benarkah? Tentu saja benar, kamu putriku satu-satunya dan juga pewaris masa depan Yunding. Saya pasti tidak akan mengecewakanmu. Oke, duduk. Angkat kepalamu. Apa yang kamu takutkan? Aku di sini. Kompetisi desain perhiasan bintang merah segera dimulai. Sekarang, saya mengundang Direktur Qin memberikan pidato. Hari ini hari yang penting. Saya ingin memperkenalkan ke semua putriku Wen Qing. Dia putri yang selama ini saya cari. Saya akan mewariskan Yunding kepadanya mulai hari ini. Dia pewaris Yunding. Terima kasih telah mempercayaiku, saya pasti tidak mengecewakan. Pimpin Yunding menuju kejayaan. Berikutnya, saya akan mewakili Yunding perkenalkan karya desain saya. Mian, apa kamu siap? Karya saya. Saya siap. Jangan gugup, aku di sini. Kamu hanya perlu katakan saja apa yang ingin dikatakan. Sekarang saya mengundang CEO Hill Gu Xian menyampaikan pidato. Halo semuanya, saya Gu Xian, CEO Hill, disebut Simon juga. Saat ini, industri fashion negara kita sedang mengalami pukulan berat.
Dia sangat menawan. Berikutnya persilahkan perwakilan desainer Hill. Halo semuanya, halo semua. Saya desainer Hill Wen Mian, ini karya saya Fajar, dan juga hadiah untuk ibuku. Fajar berarti berharap. Saya tahu industri ini menderita krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya adalah anak hilang, belum pernah bertemu orang tuaku. Direktur Qin, menurut Anda, bagaimana dengan desain ini? Sangat bagus. Dibanding dengan Wen Qing, Wen Mian lebih baik. Saya berusaha menjadi seorang desainer, tidak hanya menyukai desain. Lebih penting ingin masyarakat melihat saya, banyak masyarakat mengenalku. Dan biarkan ibuku melihatku. Di bawah ini foto saya ketika saya berumur 2 tahun, jika ada yang tahu tolong beri saya petunjuk. Bagaimana mungkin? Xiao Qing, bukankah ini saat kamu saat kecil? Mama, ini aku Wen Mian pasti melakukan kesalahan. Wen Qing bahkan sampai sekarang masih tidak mengakui. Saya lakukan DNA Anda dan Mian secara terpisah DNA Wen Qing. Hasilnya menunjukkan orang yang memiliki hubungan darah denganmu adalah Mian, bukan Wen Qing. Tidak, Ma, ini aku. Mama, saya putri kandungmu, saya putri kandungmu. Apa yang terjadi? Mian aku, ini Mama. Maaf. Apa ada kesalahan? Bukan ibunya Wen Qing? Ini benar. Wen Qing menipu semua orang. Aku salah perlakukan kamu, Mian. Bisakah memanggilku ibu? Ma. Selesai. Sekarang berakhir. Wen Mian, nona besar Yunding. Wen Qing, hari baikmu sudah berakhir. Mama aku, putri kandungmu. Ayah. Semua karena kamu. Mian dan saya terpisah bertahun-tahun. Saya hampir membunuh putri saya sendiri. Aku tidak akan melepaskanmu, seorang datang tarik dia keluar. Tidak mau, Ma, tidak mau, Mama. Aku putri kandungmu, Mian, jangan salahkan ibu, oke? Tidak. Ibu juga tertipu. Selamat akhirnya ibu dan putri bersatu kembali. Qian, terima kasih. Hai, jangan Direktur Qin segera bangun. Aku serahkan Mian padamu. Saya lega. Xiao Qing. Ada apa? Ma? Identitasku terbongkar bagaimana? Tidak apa. Ada mama di sini. Tidak, kamu bukan mamaku. Ibuku Qin Shuang, orang terkaya di Asia, bukan kamu. Xiao Qing. Sungguh dosa. Ayah Mian, lihat. Semuanya cocok untukmu. Bagus. Dan ini gelang ini 1 miliar, pakailah, sangat indah. Ayah mah berhenti memberiku perhiasan kamu kirim, Xian juga kirim, aku bahkan tidak bisa memakainya lagi. Ups, setiap hari harus mengganti. Mama, aku ingin menebus dosa sebelumnya. Menebus semuanya untukmu. Aku baik-baik saja dan aku bahagia. Kamu terlihat kurus, apa Xian tidak memberimu makanan? Mana berani dia. Ayo pergi makan. Bagus.
Xian, mari kita lihat gaun pengantin. Desainer Universitas Vancouver tidak berencana mendesain gaun sendiri. Kamu terlalu memikir aku hebat di levelku mendesain gaun pengantin memalukan. Kalau begitu kamu desain untuk aku. Saya tidak malu. Saya ingin memakai karya desainmu. Benarkah saya mendesain dan kamu memakai ini? Memakai. Kalau begitu, aku akan mendesain. Meskipun aku tidak malu, tapi aku pengantin priamu. Jika tidak tampan yang hilang wajahmu. Maksudmu aku tidak pandai mendesain? Tidak, tidak. Saya belum selesai mendesain sana. Gusian, kamu bermulut buruk. Aktor pria ini sangat tampan. Setampan saya. Tuan Gu jangan bilang juga bisa cemburu karena hal ini. Jadi dia lebih tampan dariku? Tidak, suamiku yang paling tampan di dunia. Ini cukup oke. Tidak, ini terlalu bodoh. Aku bahkan tidak bisa mengenali. Apa penulis skenario memperlakukan orang sebagai orang bodoh? Benar itu. Bisakah penulis skenario ini mengetahui cara menulis skrip hal yang sangat sederhana? Apa ada yang menonton? Saya dengar cukup populer. Tidak mungkin putri sejati dan palsu rutinitas sejak puluhan tahun masih ada yang suka menonton. Tampaknya rutinitas tersebut masih populer. Tapi penulis skenario ini yang menulis protagonisnya terlalu tidak berpendidikan. Kelemahannya sangat jelas, belum bisa melihatnya. Dan orang terkaya di Asia sangat lucu. Bagaimana di Asia ada orang sebodoh itu? Protagonis laki-laki itu sangat bodoh. Dan pewaris Chaebol hal begini saja tidak mengetahui. Dalam kehidupan nyata, dia pasti terbunuh sejak lama. Dan pahlawan wanita itu, hati yang begitu suci, orang tua angkatnya bisa memaafkannya. Sungguh tidak tertahankan jika itu aku akan naik dan memukul masing-masing. Jangan marah, kasihan bayi kita. Dan rekan-rekan itu, kami sibuk sebagai pekerja, oke? Bagaimana punya waktu bertengkar dengan mereka? Balas dendam begini jika tidak. Bagaimana mengungkap kebodohan penjahat? Bagaimana nasib sang protagonis? Apa menurutmu ada orang yang suka menonton ini? Dalam peringkat. Cukup banyak. Apa yang terjadi? Rasanya cukup oke. Api memiliki kebenarannya sendiri. Pemeran utama prianya sangat tampan. Pahlawan wanita ini sangat menyedihkan. Yaitu, berapa episode diperlukan mengenal ibu kandung? Saya sangat penasaran. Dibutuhkan lebih dari 90 episode. Lebih 90 episode? Penulis skenario ini sangat mengagumkan. Ada sesuatu tentang penulis skenario ini. Akhirnya mengenal ibu kandung sangat tersentuh. Bagaimana menurutmu? Pemeran utama wanita jahat merusak perhiasan senilai 1 miliar terkunci. Dia dibebaskan setelah dipenjara selama lebih 10 tahun ibu angkatnya mengalami gangguan jiwa. Protagonis pria dan wanita hidup bersama dengan bahagia. Benar akhir yang terbaik.